Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa anfa'ana muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu salasah wa sahhahahu Ahmad. Artinya, dari Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, mensucikan, dan tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi najis. Hadis ini disebutkan oleh 3 imam ahli hadis, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Wasahhahahu Ahmad, serta hadis ini dianggap sahih oleh Imam Ahmad. Fiqhul hadis. Ikhtalafat ara'ul ulama'i fil ma'i iza khalatahu najasatun walam tagayyir ahadu awsafihi. Para ulama berbeda pendapat mengenai air yang apabila bercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya. Fazahaba Malik, dalam mazhab Imam Malik, ila annahu tahurun qalilan kana au kasiron, bahwasanya air itu suci, mensucikan, baik air itu sedikit maupun air itu banyak. Amalan bihazal hadis, dengan berpegang pada hadis ini. Wa hakama bi adami tahuriyati iza ghayyaratin najasatu ahadu awsafihi. Imam Maliki menghukumi suatu air yang tidak dikatakan suci lagi, yaitu apabila air itu dijatuhi oleh najis dan berubah sifatnya. Nah, baru air itu menjadi najis jika dijatuhi oleh najis dan berubah salah satu sifatnya. Saya ulangin, air itu sedikit maupun banyak tetap suci sekalipun dijatuhi oleh najis, kalau jika air itu tidak berubah sifatnya. Tetapi air yang sedikit dan air yang banyak itu baru dikatakan najis apabila dijatuhi najis dan berubah sifatnya. Ini dalam mazhab Imam Malik tentang hukum air yang sedikit maupun banyak. Selanjutnya, wa zahabati syafi'iyah wal hanafiyah wal hanabalah ila kismatil ma. Sedangkan menurut Imam Syafi'i
Imam Hanafi, Imam Hambali, air itu terbagi menjadi dua. Pertama, ila qalil, air yang sedikit. Tadurruhun najasatu mutlakon. Air itu apabila sedikit dijatuhi oleh najis, secara mutlak hukumnya menjadi najis. Baik dia berubah maupun tidak berubah, kalau dia sedikit tetap najis. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Wa katsir, sedangkan kalau air itu banyak, la tadurruhu illa ma ghayyara ahadu awsafihi salasa. Kalau dia banyak, air itu tidak menjadi najis, kecuali jika berubah salah satu sifatnya yang tiga. Yang pertama, launuhu, berubah warnanya. Au ta'muhu, atau berubah rasanya. Au rihuhu, atau berubah baunya. Nah, ini dalam menurut tiga mazhab. Wahtalafu fi haddil qalili wal kasir. Akan tetapi mereka tiga imam ini berbeda pendapat tentang batas ukuran, mana batas ukurannya yang dikatakan air itu sedikit dan air itu banyak. Di sini letak perbedaan pendapat beliau yang tiga mazhab ini. Fazahabati Syafi'iyatu wal Hanabalatu ila annal qalila ma dunal kullataini. Tentang batas ukuran air sedikit maupun banyak, dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwasanya air yang dikatakan sedikit itu maduna kullataini, yaitu air yang kurang 2 kullah. Itu yang dikatakan air sedikit, itu air yang kurang dari 2 kullah. Wal kasiro kullatani pama fauqa, sedangkan air yang banyak itu yaitu air yang jumlahnya 2 kullah atau lebih. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Wahtaju bihadisil kullataini. Beliau Imam Syafi'i, Imam Hambali berhujjah dengan hadis yang mengatakan 2 kullah. Wa ja'aluhu mukhassasan lihazal hadisil mutlaq. Beliau Imam Syafi'i, Imam Hambali menjadikan hadis ini menjadi khusus secara mutlak. Wa zahabatil Hanafiyah, sedangkan menurut Imam Hanafi tentang ukuran air yang dikatakan sedikit maupun banyak, ila annal qalila makana duna usrin fi usrin. Air yang sedikit itu ialah air yang kurang dari asrun fi usrin. Artinya apabila digerakkan, gelombang itu bisa mencapai ke tepinya. Itu yang dikatakan air sedikit. Sedangkan yang dikatakan air banyak aksuhu, yaitu kebalikannya. Berarti air yang banyak di mana apabila digerakkan oleh seseorang pada salah satu tepinya, maka gerakan airnya itu tidak dapat mencapai tepi yang gelombang airnya itu tidak bisa mencapai tepi yang lain. Itu menurut Imam Hanafi tentang batas ukuran mengenai mana yang dikatakan air sedikit, mana yang dikatakan air banyak. Jadi kesimpulannya bisa kita pahami dari hadis ini tentang pandangan pemahaman para ulama yang 4 mazhab.
Pertama, Imam Maliki. Dalam mazhab Imam Malik, bahwasanya air itu sedikit maupun banyak tetap hukumnya suci sekalipun dijatuhi oleh najis, selama air itu tidak berubah salah satu sifatnya, yaitu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah baunya. Ini kalau dalam mazhab Imam Malik. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, air itu terbagi dua. Kalau air itu sedikit dijatuhi oleh najis, tetap hukumnya najis sekalipun tidak berubah. Sedangkan kalau air itu banyak dijatuhi oleh najis, tetap air itu suci selama, kata kunci, selama tidak berubah. Tadi kalau dia sedikit dijatuhi oleh najis, berubah maupun gak berubah, tetap najis. Sedangkan kalau dia banyak, baru najis jika berubah. Kalau nggak berubah, tidak najis. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Baiklah, mungkin cuma ini dulu yang kita bahas untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bisa kita pahami dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa kita membedakan mana air najis dan mana air yang tidak najis. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.